Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amil mutawatirah wa ayyadihil mutakasirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Cidadang beserta keluarga, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ananda Ustadz Riko Hekal, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama untuk memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti dari pembalasan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi faj'al mujtama'na. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di sini ghayatul husnul khitami, puncaknya adalah husnul khotimah. Waqtina ma qad sa'alna, dan berilah ya Allah apa yang kita mohon di majlis ini min atayakal jisami, daripada pemberian-pemberianmu yang agung. Waqrimil arwaha minna, ya Allah muliakanlah arwah-arwah orang tua kami, keluarga kami yang telah meninggal dunia, bil liqa khairil anami, dengan berjumpa kanjeng Nabi sebaik-baiknya makhluk. Wablikil muhtaro anna, ya Allah sampaikanlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sholatin wa salami, salam sholawat, salam rindu, salam cinta, salam sampaikan ya Allah, salam kami semuanya kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu kita selenggarakan, kita peringati tidak lain untuk tasywiqah, untuk menumbuhkan kerinduan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasywiqan lis-sami'in min khawasil mu'min. Tujuannya kita memperingati Maulid Nabi ini untuk tasywiqan, menumbuhkan kerinduan bagi orang yang mendengar tentang kisah-kisah kanjeng Nabi. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, dan menjadi penghibur bagi orang yang sudah cinta, maka mendengar cerita-cerita Nabi Muhammad itu menjadi hiburan, kita menjadi bahagia, kita menjadi senang. Dikatakan oleh Imam Ramadan Al-Buti, Imam Said Ramadan Al-Buti, bahwa iman kepada Rasul itu harus disertai dengan dua hal. Yang pertama adalah al-yakin. Kita harus yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Harus benar-benar di dalam hati kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Kalau misalkan masih bertanya-tanya, nggak sah imannya. Ya, yang kedua, syaratnya adalah harus mahabbah, harus cinta. Nggak boleh salah satunya. Mahabbah doang nggak yakin bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, atau yakin doang nggak mahabbah, nggak bisa. Harus dua. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan
mengenalkan kekasihnya yaitu Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semuanya dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar telah datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang utusan min anfusikum, dari diri kamu sekalian. Banyak penafsiran para ulama tafsir tentang min anfusikum. Ada yang mengatakan min anfusikum ay min qaumikum, dari kaum kamu yaitu bangsa Arab. Dari bangsa manusia, bukan bangsa malaikat. Karena kalau Rasul bangsa malaikat susah ditiru lagi. Kenapa? Malaikat gak makan, gak minum, gak tidur malaikat, gak kau malaikat gak punya nafsu. Karena itu Allah katakan min anfusikum, dari kaum yaitu bangsa Arab. Ada ulama mengatakan min anfusikum, min anfusikum, dari diri kamu sekalian. Artinya Nabi yang menjiwai kepada umatnya. Jadi kita beruntung punya Nabi, punya pemimpin yang menjiwai kepada umatnya. Banyak pemimpin itu nggak ngerti rakyat, ya kan? Pemimpin itu banyaknya nggak paham rakyatnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi, manusia yang mengerti kepada umatnya. Bahkan dikatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Apa itu kan? Tadi min anfusikum, sekarang an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama. Nabi itu lebih utama memikirkan kepada orang-orang mukmin dibanding orang mukmin memikirkan dirinya sendiri. Loh, cita-citanya Nabi itu pengen masuk surga bersama umatnya. Kita aja orang tua nggak pernah punya cita-cita pengen masuk surga sama anak dan istri. Pengennya anaknya jadi sarjana, jadi ini, jadi itu, nggak pernah kita punya cita-cita seperti itu. Lihat deh, Nabi ini lebih perhatian kepada orang-orang mukmin dibandingkan orang mukmin memperhatikan diri mereka sendiri. Bahkan di akhir hayat Nabi, Nabi bersabda, "Man mata walahu malun faluwarasati." Siapa yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan harta, maka harta itu untuk wajib, untuk ahli wajib. Aku nggak minta. Nabi nggak minta harta itu untuk ahli wajib. Wa man mata fa alaihi kalun fa alaihi. Siapa yang meninggalkan kalun iyalun, keluarga, maka aku ikut bertanggung jawab. Dalam riwayat yang lain, wa man mata fa alaihi dainun fa alayya qada'uh. Siapa yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan hutang, maka aku akan menyaur hutangnya. Lu bayangin kira-kira begitu. Ada pemimpin yang udah begitu? Ada apa enggak? Nabi itu pemimpin yang siap melarat asal umatnya bahagia semua. Lu kita kan enggak, rakyat dipalakin pajak, pajaknya gila-gilaan. Pemerintah bebas lah, bahkan pajaknya ditanggung oleh. Nah ini udah jauh. Makanya penting diperdengarkan cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi supaya kita kembali meneladani baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ini punya santri. Santrinya Nabi itu ahlus sufah. Mereka orang-orang yang tidur di serabi masjid Madinah. Kurang lebih santrinya Nabi itu waktu itu ada 70 orang. Saat ini kadang tambah, kadang kurang biasa. Kadang banyak, kadang sedikit biasa. Nah itu santrinya Nabi itu adalah lahan perjuangannya Kanjeng Nabi. Semuanya gratis.
Nggak kayak zaman sekarang. Santri itu ladang perjuangan ekonomi. Gila-gilaan bayarnya. Enggak semuanya gratis. Nabi makan, mereka makan. Pokoknya ada makanan, mereka semua makan. Suatu hari Abu Sufa itu lurah pondoknya adalah sahabat Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah lapar dan tentunya sama teman-teman santri yang lainnya. Maka kalau para sahabat nih nggak ada, kalau lapar minta, ngomong minta, saya lapar nggak ada ini. Punya etik, nggak ada sahabat Nabi bikin proposal misalkan, nggak ada. Minta nggak ada, bikin proposal juga nggak ada. Sekarang Ustadz baru bikin proposal, musiknya di mana-mana bikin, nggak ada. Tuh lihatin sahabat Nabi, gimana dia caranya biar kenyang? Dia bertamu sama Sayyidina Umar bin Khattab dengan harapan Sayyidina Umar bin Khattab ngasih suguhan. Dia bertamu Sayyidina Umar, dia bertanya tentang masalah. Ternyata masalahnya dijawab oleh Sayyidina Umar, suguhannya nggak disuguhi oleh Sayyidina Umar. Mungkin Sayyidina Umar lupa karena waktu juga. Bertamu kepada Sayyidina Abu Bakar, juga sama Sayyidina Abu Bakar, dia bertanya tentang masalah, dijawab masalahnya, tapi yang disuguhi. Karena udah Abu Hurairah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Nabi paham bahwa muridnya itu lapar, sahabatnya yang lapar. Ya Abu Hurairah ta'al, wahai Abu Hurairah kesini. Kamu lapar ya? Iya baiknya. Maka Nabi memanggil istri-istrinya, hal indakum syai'un, wahai istri-istriku, adakah makanan di sampingmu? Kata istrinya, ya Rasulullah, indana qadahun min laban. Ada satu mangkok susu. Wah, gua rasa seneng, kenyang nih, ada satu mangkok susu. Tapi kata Nabi, Abu Hurairah, panggil teman-temanmu semuanya. Yang saat itu kurang lebih 70, susunya cuma satu mangkok. Gimana urusannya? Cuma kan Nabi yang suruh, ya dipanggil, datang semuanya. Santri lain, makan atau minumnya santri, dia kan beda, datang semuanya. Maka sama santri disuruh minum satu persatu, karena susu itu bisa jadi makanan dan bisa menjadi minuman. Disuruh minum satu persatu, suruh yang kenyang, semuanya kenyang. Udah minum semuanya, ternyata itu susu nggak kurang. Ada kata Nabi, ya Abu Hurairah, sekarang tinggal aku dan kau. Makan kau dulu yang ini. Abu Hurairah ini, yang kenyang bayar Abu Hurairah, yang kenyang bayar Abu Hurairah. Terus sampai nggak ada tempat lagi di dalam perutnya. Maka kemudian Nabi terakhir. Makanya dikatakan Sayyidul Qaum akhiruhum syurba. Pemimpinnya kaum, pemimpinnya masyarakat yang terakhir minum, begitu. Pemimpin itu yang terakhir menikmati, mestinya rakyat dulu yang senang, rakyat dulu yang bahagia, baru terakhir untuk contoh Nabi juga lapar. Kalau kita kan enggak mau kasih murid sisanya, katanya barokah dulu. Jadi jualan barokah. Bukan Nabi ini Rasulun min anfus. Ajijun alaihi ma anitu. Ajijun berat. Di sini ajijun bukan mulia, bukan yang maha menang, bukan yang menang. Ajijun terasa berat. Alaihi atas Kanjeng Nabi ma anitu. Sesuatu yang membuat payah, membuat susah kamu saya. Artinya Nabi ini merasakan beratnya apa yang membuat umatnya berat. Nabi merasakan susahnya apa yang membuat umatnya susah. Nah pastinya pemimpin begitu. Pemimpin dia harus merasa, oh rakyat ini lagi susah, dia merasakan kesusahannya rakyat, bukan malah joget-joget udah kayak badut semuanya. Iya kan badut kan yang joget-joget itu.
Bukan begitu. Harusnya yang namanya pemimpin dulu kata kanjeng Nabi. Kayak kanjeng Nabi. Ajijun alaihi ma. Sampai Nabi pernah bersabda, mata suku syauka, tidaklah duri yang tertusuk kepada kamu sekalian. Para sahabat misalkan menginjak duri, tertusuk duri, maka katakan lagi, aku merasakan sakitnya. Kenapa? Karena aku situ. Kita punya anak sakit, kita merasakan sakitnya bukan? Rasa sakit. Kenapa? Karena ini anak kita dari diri kita. Tapi kalau orang lain tetangga kita sakit, bisa kita merasa sakitnya? Biasa aja. Apalagi yang jauh, ya kan? Nah, kalau anak bisa. Kalau kanjeng Nabi semua umatnya yang membuat berat, yang membuat susah umatnya, Nabi merasakan susahnya. Paling enggak ya kita dulu berapa persen peduli kepada orang lain. Diceritakan ada sahabat Qatadah. Sahabat Qatadah ini ketika perang Uhud, matanya tertancap tumbak. Matanya ketumbak sampai matanya keluar. Matanya keluar. Udah kiwir-kiwir orang Jawa. Dia ambil musuh. Dia datang kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini mataku gimana? Ya Rasulullah, ini mataku. Kata kanjeng Nabi, ya Qatadah, bagaimana kalau nanti Allah ganti mata yang lebih baik nanti dah? Maka si Qatadah ini bilang, sahabat Qatadah ini, ya Rasulullah, ana rajulun sabun uhibun nisa. Wahai Rasulullah, saya ini seorang pemuda yang masih senang sama wanita. Lu gimana kalau matanya satu begitu? Kira-kira mbak-mbak atau perempuan ada yang mau? Orang matanya dua ini banyak yang nolak daripada yang mau. Apalagi matanya satu. Dibercandain oleh Nabi. Kemudian kata Qatadah, aku pengen ya Rasulullah, di dunia mataku baik, di akhirat mataku lebih baik. Akhirnya didoain sama kanjeng Nabi. Itu didoain oleh kanjeng Nabi, dimasukin lagi matanya, maka itu mata sembuh saat itu. Bahkan kata Qatadah, mataku lebih terang daripada sebelumnya. Tuh, Nabi ini merasakan apa yang diderita oleh sahabat. Wah, kalau kita contohkan banyak, disingkat kita saja ya. Kemudian harisun alaikum. Kanjeng Nabi itu pribadinya adalah harisun alaikum, yang semangat atas kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan kamu sekalian. Si Nabi ini berjuang ini tak kenal lah siang dan malam. Tuhan Nabi. Nabi ini selalu semangat untuk memperjuangkan umatnya. Kira-kira ada nggak pemimpin yang begitu? Semangat memikirkan rakyatnya, biar dirinya sengsara, yang penting rakyatnya bahagia. Ada yang begitu? Bukan ini. Nabi ini sangat semangat umatnya semuanya selamat, sangat semangat semuanya masuk Islam. Diceritakan ada namanya Rukana ini jago bulat. Kalau Rukana Arab itu laki-laki, kalau Rukana Indonesia cewek, ya kan? Hujaimah Arab laki-laki, kalau Hujaimah Uraladi cewek. Ya, Maesar Arab laki-laki. Kalau Maesar Bakan Bandung cewek ya. Beda. Rukana ini jauh bulat. Diajak oleh kanjeng Nabi untuk masuk. Kata Rukana, ya Nabi, kalau pengen aku masuk Islam, tanding dulu. Kanjeng Nabi tanding berani. Begitu, jamaah itu harus begitu.
Jangan cuma bisa pegang tasbih doang. Berantem oke. Demi untuk membela kebenaran, demi untuk menegakkan agama Islam. Akhirnya disangkanya Nabi takut. Ya karena aku dulu yang banting kau atau kau yang banting? Kata karena aku dulu yang suruh. Itu karena ahli bantingan gak pernah terkalahkan. Akhirnya Nabi dibanting sama Rukana, yang listrik nggak bisa dibanting. Dipegang lagi mau dibanting nggak bisa dibanting sampai 3 kali. Akhirnya kata-katanya Nabi yang karena sekarang giliran aku ya, siap ya Nabi. Itu baru belum sampai 1 menit udah dibanting, langsung jatuh. Kata Rukana ya Nabi saya belum persiapan. Oke. Udah siap, udah dibanting lagi 2 sono. 3 kali dibanting lagi. Jadi kanjeng Nabi bukan cuma bisa nasihat, juga ahli banget. Tapi saat itu karena belum mau masuk Islam, nanti di akhir-akhir karena itu masuk Islam. Kemudian kata kanjeng Nabi, ya karena soal banting-banting katanya ada yang lebih menakjubkan lagi dari itu. Apa ya Rasul? Kata Nabi itu pohon kurma dipanggil oleh kanjeng Nabi. Ya kurma, wahai pohon, ya tahu, wahai pohon kurma, tahu. Datang ke pohon kurma. Datang ke pohon. Bahkan itu pohon kurma mencium kakinya kanjeng Nabi. Pohon kurma dipanggil. Kenapa? Kanjeng Nabi tangannya suci, tangannya bersih, makanya memanggil pohon kurma. Lu pemimpin kita tangannya kotor, tangannya banyak korupsi, akhirnya rakyatnya nggak nur. Coba kita tangannya suci, tangannya bersih, loh dipanggil, nah itu kan kotor. Kata karena ya Rasulullah suruh kembali lagi ke tempatnya. Katanya Nabi, ya Rasul kembali lagi kembali. Tuh kanjeng Nabi luar biasa. Si Nabi ini berjuang nih siang dan malam. Enggak cuma tidur, angob aja. Kok angob? Hai. Dulu kita ngaji, hai. Dikatakan wa mata sa'aba aslan muddan zaman. Kanjeng Nabi ini enggak pernah angob sepanjang hidupnya. Enggak pernah. Kita nih gawe hai terus. Pikir hai. Aja kan. Kenapa Nabi gak pernah gelai? Karena gelai itu tanda orang malas gitu. Nabi itu orang yang harisun, orang yang selalu semangat. Tingkat aja. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, Nabi itu berkasih. Contohnya banyak sekali. Di antaranya Jabir bin Abdullah. Itu ayahnya Nabi yang bernama Abdullah meninggal dunia. Usida fi Uhud. Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia di perang Uhud. Ayahku ini utangnya banyak. Sekarang aku mau panen kurma ya Rasulullah. Orang yang maju udah siap semuanya, ya kan melihat Jabir mau panen, yang maju udah siap semuanya. Karena kata Jabir ya Rasulullah, kalau aku panen kurma kayaknya kurma udah habis, utang masih banyak. Aku mohon doa kepada Engkau ya Rasulullah supaya ini dari hasil panen kurma ini bisa bayar utang semua. Karena Nabi datang ke pohon ke kebun kurmanya Jabir bin Abdullah. Didoain mana? Nabi keliling gitu. Ya Nabi yang doa manjur. Kalau kita gitu Nabi yang doa. Katakan Nabi yang bisa naik suruh naik ke sini. Kemudian panggil yang ngutangin kepada ayah kamu suruh nakal sendiri. Maksudnya supaya puas. Supaya puas. Akhirnya benar. Itu suruh ngambil kurma sendiri, suruh nakal sendiri. Semuanya yang ngutangin sama ayahannya Jabir bin Abdullah udah lunas semuanya.
kurmanya siapa? Kurmanya masih barokah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau gitu disembolin pakai aqua, pakai air situ biasa aja. Beda kanjeng Nabi ini barokah. Bahkan pernah ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan ini ketika Nabi baru pulang dari perang. Kata perempuan, ya Rasulullah, izinkan aku nyanyi di hadapan. Nabi udah pantas ya Allah. Kata aku di Nabi, kamu mau nyanyi di hadapan. Tapi perempuan, ya Rasulullah, aku ini suka naga. Kalau engkau selamat menang dalam peperangan, aku pengen nyanyi di hadapan kau. Ya Nabi ini orangnya dia mukminina. Kalau udah nanya udah silakan pakai terbangan gitu ya. Kayak tadi tuh bisa nyanyi. Di Nabi ini pernah mendengarkan suara nyanyi. Kemudian sahabat Abu Bakar datang. Ya Abu Bakar sini. Sahabat Abu Bakar ikut mendengarkan nyanyian itu. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu datang Sayyidina Umar bin Khattab, itu perempuan geredek, takut lagi nih. Sampai nggak sadar itu hadronya didudukin. Kata Nabi bercanda Umar, ya Umar, kau datang setan kabur semua. Saking karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Pak Tawallah. Kalau mereka semuanya nggak mau kita dakwah, udah cara diri kita sendiri, perhatian yang luar biasa. Kemudian dengan kepedulian ajijun alaihima amin, dengan semangat yang luar biasa, dengan kasih sayang, kok dia masih berpaling nggak mau juga. Mungkin hatinya sudah ditutup oleh Allah. Maka Aqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa anta rabbul arsyil. Maka doa dengan doa penting. Bulat bisa penting juga untuk membela agama. Doa juga penting, tapi doa yang manjur. Itu diceritakan itu ibunya belum masuk Islam waktu itu. Udah dengan cara begini, cara begitu, cara perlu cara kasih saya, tetap ibunya belum mau masuk. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah itu datang kepada kanjeng Nabi. Hati anak yang mana ketika melihat ibunya masih kafir, dia nggak sedih ya kan? Apalagi sahabat Abu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan ibuku ya Rasulullah, biar mendapatkan hidayah, biar mau masuk Islam. Akhirnya didoakan oleh Nabi. Kemudian sahabat Abu Hurairah pulang. Ketika pulang ke rumah, itu ibunya melihat Abu Hurairah datang, pintu dikunci semuanya, adiknya ditutup semuanya. Nangis Abu Hurairah. Kemarin ibuku masih mau ngobrol, masih mau diajak bicara setelah saya minta doa sama Rasulullah. Oh ditutup, bahkan pintunya dikunci. Nangis, ya Allah, ini gimana? Nangis. Gak lama nangis, ibunya keluar. Ya Abu Hurairah, kenapa kamu nangis kata ibu? Ya gimana, saya gak sedih Bu. Kemarin ibu masih mau ngobrol sama saya. Sekarang saya datang, pintunya dikunci semuanya, ditutup semuanya. Apa kata ibunya? Aku melihat engkau wahai Abu Hurairah, hatiku tersentuh pengen masuk Islam. Tapi bajuku kotor, badanku kotor, agamamu ini agama yang suci, maka aku pengen mandi dulu, pengen bersih dulu, pengen ganti dengan pakaian yang bagus. Maka sekarang wahai Abu Hurairah, aku siap bersahadat di hadapan. Oh, jadi doa itu kan. Kalau kita udah dakwah min anfusikum udah,
Ajijun alaihi ma anitum udah. Harisun alaikum udah, doa udah. Loh, kok nggak ada hasilnya? Maka tawakal kepada fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakal. Udah tawakal pada Allah. Allah sudah janji wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini tawakalnya Masya Allah. Kita ini kurang tawakal, kurang pasrah, gak sabaran gitu. Sabaran ngaji beberapa kali gak manjur aja. Tawakal yang sabar. Allah yang menentukan waktunya. Dulu yang terakhir, cerita terakhir, ada seorang ulama namanya Bisri Al-Abid. Ini waktu itu beliau ini usianya bangsa 35 tahun, belum nikah. Golongan. Ini Bisri Al-Abid ini ibadahnya luar biasa. Sholat berjamaah, zikir, ajar, waktunya habis dengan itu. Ngaji, zikir, ibadah, amal-amal soleh yang lain. Suatu hari ini Bisri Al-Abid ini jalan, ada seorang perempuan. Perempuan itu pakai cadar ya kan, Bisri di Baghdad. Pas cadarnya terbuka, itu Bisri Al-Abid ini melihat perempuan yang cantik luar biasa, saat itu langsung bisa. Kenapa? Jarang lihat cewek. Begitu cewek terus biasa aja ya kan. Jarang lihat cewek, langsung di. Akhirnya setelah si Umar sadar dari pingsannya, ini Bisri Al-Abid kepikiran mau nanya di mana alamatnya, siapa orang itu, malu karena dia kiai kan. Masa kiai nanya cewek? Ini janda orang mana, kan nggak pantas, nggak pantas, nggak nanya, hatinya sakit, inget terus. Akhirnya dia ini ngaji udah mulai nggak tenang, inget terus perempuan, karena ini perempuannya RCTI, Randa cantik tur imu. Jadi kebayang-bayang itu pikiran dan terus. Akhirnya ini kayak Bisri ini gimana saya ngaji kebayang, hidup terbawa mimpi, hidupnya nggak tenang, kepikiran seorang perempuan. Akhirnya dia pengen beribadah di tempat yang suci. Dia pamit sama santri-santrinya mau pergi ke Masjidil Aqsa. Jalan dari Baghdad ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kata Kiai Bisri, santri-santri itu doakan ya, saya mau ke tanah suci Masjidil Aqsa. Doakan biar apa yang menjadi hajat saya dikabulkan oleh Allah SWT. Doakan. Nanti yang senior tolong ajarin yang junior. Karena Kiai Bisri ini udah bingung, udah pikiran. Karena dia mau nanya, kalau sekarang kan di WA, dia mau nanya kiai, nggak nanya hatinya sakit, udah berangkat. Ada berangkat sampai di Masjidil Aqsa ini kayak di sini ibadah terus ya, pengen melupakan itu perempuan. Walaupun dia tawakal, dia kok perempuan cantik amat, luar biasa, dia hanya bisa bertawakal kepada Allah. Kalau memang jodohnya, maka akan dipertemukan oleh Allah dalam ikatan pernikahan. Kalau dia itu bukan jodohnya, semoga dijauhkan, dihilangkan dari pikirannya. Ternyata dia berhari-hari, mungkin berbulan-bulan di situ, tetap kepikiran terus perempuan. Akhirnya ini kalau begitu di sini
ternyata Thailand mendingan pulang aja. Pulang walaupun kepikiran masih bisa ngajar. Pulang. Di perjalanan ketemu orang. Kamu kemana? Saya mau ke Baghdad. Oh, tujuan kita sama. Ayo kita bareng pulang ke Baghdad. Ditanya, kamu siapa? Saya Bisri. Kamu? Loh, saya Bahrom. Bahrom siapa? Loh, orang ini kalau nggak kenal aku, itu namanya orang kampungan, orang gagal. Baru agak sombong. Maklum ahli filsafat. Mungkin Aristoteles di zaman itu. Ahli falasi. Akhirnya pulang ke Baghdad. Ini si Bahram ini sombong orang filsafat. Pas di perjalanan si Bahram ini nanya sama Bisri. Bisri, apa bedanya mendung sama mega? Nah, Bisri santri ya kan? Kata Bisri, ya semuanya kehendak Allah. Mendung yang kehendak Allah, mega juga kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pun jadi mega, pun jadi mendung jadi mendung. Itu si Bisri ini ulama, digoblok-goblok sama si Bahram. Tolol kamu, bodoh kamu, bahasa sekarang lemoh kamu, ya kan gitu. Lu kamu nggak tahu mendung itu uap dari air yang menguap menjadi mendung. Mega itu asap dari api. Wah, ya si Bisri ini sakit hati juga nih orangnya. Baru kenal udah ngegoblok-goblokin, membodoh-bodohin. Dianggapnya dia paling pintar sedunia. Ayo terus jalan. Lihat lagi ada kolam kecil di tengah arah-arah gitu, di padang pasir. Apa kalau bahasa Jawanya gelombang. Ada kolam gitu ya, kolam. Kata si Bahram Bisri, itu kolam nih buat apa? Kalau di tengah-tengah jalan kok ada kok maksud pinggir jalan. Kata Bisri, itu orang bikin infak fisabilillah. Buat orang yang bepergian, dia kehausan di jalan bisa minum. Kalau orang pengen mandi, pengen wudhu bisa mandi, bisa wudhu. Kasih Bahram, bener-bener kamu dibodoh-bodoh. Itu kolam itu kasih Bahram. Itu pagi-pagi ini menjangan apa lagi ya? Uncang apa? Minum di situ. Nanti sama orang ini panahin. Itu jadi ladang ekonomi. Kamu nih bisa bilillah aja. Udah bisa bilillah. Dia bisa lanjut. Wah, goblok kamu. Ada si bisnis kesel. Akhirnya kemudian kita mandi di situ. Itu ternyata pas mandi silang gitu kolam itu, bahkan nggak muncul lagi, mati. Seneng sih di sini. Alhamdulillah, Bahram mati. Karena tadinya kesel aja, lupa tuh baca deh. Kepikiran kesel sama Bahram. Sekarang Bahram udah mati, ingat lagi baca ya. Akhirnya diurus itu Bahram sama dia. Ternyata ini Bahram nih, di kantongnya ada uang 1000 dinar. 1000 dinar ini banyak. 1 dinar ini kurang lebih 4 gram seperempat emas murni. Ini 1000 dinar. Pulang habis. Wah, perjalanan jauh ya, jalan kaki kan, sampai ke Baghdad lagi. Ternyata di pondoknya udah banyak tamu. Kiai kan, kiai gede di sini, banyak tamu. Setelah tamunya udah mulai pada pulang, udah bubar semuanya, Bisri nanya sama santri-santri, ada yang kenal Bahram nggak? Oh itu loh, bayai. Bahram itu orang yang paling kaya raya di sini, orang paling kaya. Ini loh, aku nih kemarin juga perjalanan jauh, perjalanan bersama Bahram. Bahram di perjalanan mati. Ini meninggalkan pokoknya saya bawa. Mau saya anterin sama keluarga. Rumahnya di mana? Dianterin mau sampai. Akhirnya Bisri ngetuk pintu gitu ya di situ. Itu kata perempuan yang di dalam nih, saya nggak bisa nerima tamu laki-laki.
karena suamiku pergi gak ada di rumah. Tuh, perempuan dulu gitu, Rasul. Gak kayak perempuan sekarang, suaminya gak ada SMS-an, WA, nggak mau dia. Kemudian itu ada orang pembantu, Kiai apa? Kiai Bisri. Saya ini datang ke sini mau nganterin uang. Suami situ meninggal dunia di perjalanan. Nganterin uang. Akhirnya banyak uang. Kemudian Bisri cerita, suaminya meninggal dunia. Ternyata itu si suaminya meninggal dunia dihitung-hitung dari meninggalnya sampai Bisri mengantarkan uang itu udah 4 bulan 10 hari. Wah, udah habis masa idahnya kan? Udah. Akhirnya itu si istrinya penasaran pengen tahu siapa yang terduit. Dibuka cadannya. Itu Bisri melihat perempuan itu langsung pingsan lagi. Santri malu dia kan dia. Langsung pingsan. Kata ini perempuan dia orang cantik itu kan di mana-mana orang cantik itu pede ya kan? Jarang orang cantik kok gak pede. Biasanya jelek-jelek ya gak pede. Kalau yang cantik biasanya pede. Kata istrinya bareng ini kiai ini cinta gak? Cinta gak? Padahal saya ini dari dulu pengen punya suami kiai. Gak mau orang filsafat. Orang filsafat itu kadang gak mandi seminggu gitu. Karena mandi gak penting. Atau apa deh. Akhirnya setelah dibuka si Bisri ini, si Umar sadar ternyata benar Bisri dari pertama kali dia melihat dia langsung pisan sampai sekarang bisa lagi dia di hatinya memendam perasaan cinta yang sangat besar. Kata si ini istilah bareng, apakah kau mau anak? Kata Bisri, merendah, siapa yang mau anak? Aku saat kecil hidup susah gitu. Ternyata perempuannya mau dan masa idahnya sudah habis. Wa may yatawakkal Allah bahwa hasbuh. Begitu. Cari jodoh juga harus tawakal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan.
tatub alaina taubah wastur lana aurati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa kulli di mahabbah ajiratin asuhbah amin rabbi pasma fadla wajuda manna bil mustafa rasulina gobi kulli soli walihi wa sahbi adada qasi sahbi bil badhi wa tanah ya Allah Allah lana bil qabul lana bil qabul